saudara semua bangkit berdiri bersama-sama, kita tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Nyanyian kemenangan masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Kekuatan hanyalah namamu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati. Semua angkat tangannya bersama-sama. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati. Semua angkat tangannya bersama-sama. Kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami. Kami angkat tangan kami Tuhan, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Yesus Kau Raja. Sorakan haleluya. Kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu Kau taruh lagu baru dalam hati. Mulut kami memuji namamu Tuhan, memuji namamu. Dari hatiku menggali pujian bagimu, oh sukacita rohmu akan menari bagimu Tuhan. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini.
tulus memberi Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu. Semua menari bagi Tuhan, come on. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Wah, semua pada tepuk tangan. Saya kau hadir di tempat ini Tuhan. Sama-sama lambaikan tanganmu, come on. La 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 la. Pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir. Kami mau menari bagimu Tuhan. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Lambaikan tangan, come on. Silakan jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Kamu lebih dalam lagi mengenal-Mu Tuhan. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku. Dimanapun ku ada, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu.
Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku Kau sertaku, dalam setiap langkahku Kau jagaku, sebab Kau Bapa-Ku dan Raja-Ku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Sungguh kami tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Kami tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Hanya Kau Yesus, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari. Mari angkat sembah, naikkan ucapan syukur-Mu. Tiada masih balala. Kini maya-Mu, kami perlu Kau Yesus. Kini masih balala, kami perlu Kau. Tiada masih balala, kami tak mau Tuhan jauh dari kasih-Mu. Ini barabasir barabara. Kami tak mampu Yesus. Shire barabara, tiada masih barabara. Karabashir barabara-la-la-la-la-la-la-mo.
tak mau jauh dari kasih-Mu. Syarabayarana-na-na-na-na. Yarama-rama-rama yarabarabaraba. Syarabayarana-na-na-na-na. Yarama-syirina-na-na. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Mari angkat tanganmu bersama-sama katakan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Kami tak mampu, ku tak mampu terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari. Sungguh kami tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Kami tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan jemaat Tuhan, bersilakan duduk kembali. Shalom, Jemaat Gereja Mawar Sharon Regional Jatim, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan juga Australia. Apapun yang terjadi, terus menjadi berkat. Apapun yang terjadi, terus kita memberitakan kasih Kristus kepada setiap orang. Kami juga mengucapkan welcome home bagi Anda yang baru hadir di dalam ibadah online ini. Tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kami mendorong Anda untuk terhubung di dalam komunitas rohani. CG akan terus berjalan secara online. Anda bisa menghubungi gereja lokal Anda masing-masing untuk informasi lebih lanjut. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan jawaban doa, mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan, sharekan apa yang Anda dapat Bapak Ibu lewat Instagram gereja lokal Anda masing-masing, biar kesaksian Anda menjadi jawaban dan menguatkan banyak orang. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan menguatkan setiap kita. Kita akan berdoa juga untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kini saatnya kami memberikan persembahan kami memberikan yang terbaik untuk-Mu, dan kami siap terima firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terus ikuti firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan di streaming YouTube dan Instagram PS Lanitan. Berikut ini adalah jadwal firman doa minggu ini. Selasa pukul 19.30, Kamis pukul 19.30, dan Jumat pukul 19.30. Ajak seluruh teman dan keluarga Anda untuk mengikuti firman dan doa ini. Kabar gembira, telah dibuka CG Probolinggo, Lumajang, dan Melbourne, Australia. Mari beritahukan kabar baik ini kepada kerabat, rekan, dan saudara Anda untuk dapat bergabung di dalam Connect Group. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengirim pesan di Instagram @kmssidoarjo atau menghubungi nomor WhatsApp di nomor telepon 0896 6771 6771. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat infonya melalui Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda.
Untuk persembahan dapat dilakukan melalui QR Code di handphone Anda masing-masing, melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRC Mawar Sharon. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan pesan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor telepon 096 6771 6771. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati,
terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mari saudara semua bangkit berdiri bersama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami angkat suara kami, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan, penuhi setiap kami di tempat ini. Syara maserera, mengalir kuasa-Mu, mengalir Tuhan. Ini masere baraba, kami mau angkat suara kami, penuhi setiap kiri baraba. Yang kami perlu hanya Kau Yesus. Kuasa-Mu memulihkan hidupku. Ya raba-raba-raba-raba-raba. Ya raba-raba-raba-raba-raba. Mengalir kuasa-Mu, memulihkan setiap hati. Syaramaya-rama-rama-rama. Kau pulihkan hidup kami Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalir kuasa-Mu, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi angkat pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Saya mengajak setiap jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, angkat pujian ini bersama-sama. Mari bawa hadirat surga itu masuk ke dalam rumah Anda, ke setiap ruangan di mana Anda hari ini beribadah. Marilah kita sungguh-sungguh membawa hati kita kepada Dia. Ingat, pujian dan penyembahan kita lakukan dan kita angkat itu untuk Tuhan. Itu sebabnya penting bagi kita bukan hanya duduk dan menyaksikan, apalagi sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. No, ingat, seberapa kita akan menangkap, diberkati, dan makan dengan kenyang tergantung dari kesiapan hati kita. Saya mengajak setiap Anda dimanapun Anda berada, setiap pujian penyembahan, setiap firman Tuhan itu sangat penting, sangat berharga. Mari kita buka hati kita lebar-lebar, dengan haus dan lapar kita makan, kita angkat pujian ini sampai telinga kita sendiri mendengar. Setiap kata-kata yang penuh dengan kuasa akan memberikan kekuatan, akan memberikan kuasa, di mana nama Tuhan ditinggikan, akan menarik banyak orang datang mendekat. Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal. Angkat tanganmu, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir di setiap rumah-rumah yang ada. Mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan dengan iman, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh menikmati hadirat-Mu, beribadah kepadamu. Hati kami siap, hati kami rindu. Berikan kami hari ini
telinga seorang murid, hati seorang murid. Bahkan hati yang haus dan lapar. Kami mau makan dengan begitu lahap. Setiap firman-Mu dan ajar setiap kami semua hari ini bisa meresponinya dengan tepat. Kami percaya Bapa, ada kuasa-Mu, Kau curahkan dari tempat maha tinggi, mengalir kepada setiap hati-hati jemaat-Mu yang begitu haus dan lapar. Ku berdoa dalam nama Yesus, hati kami tidak akan pernah sama lagi setelah ibadah ini. Kami tahu ada kekuatan, ada firman Allah yang berkuasa, memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan. Sehingga setiap kami, seperti seorang pahlawan, bangkit berdiri dan menghadapi setiap masalah yang ada. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu. Jadi kepanjangan tangan-Mu, kepanjangan lidah-Mu untuk menyampaikan pesan yang daripada Engkau ya. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudaraku ya, dimanapun Anda berada, di rumah, di kamar. Yang pasti tentunya kita tahu di masa-masa seperti ini sekalipun ibadah di rumah, di kamar, di mana Anda berada, mari tetap punya hati yang sama. Ya, bahkan lebih lagi tantangan ini membuat kita harusnya effortnya lebih keras lagi. Ya, saya dorong setiap kita hari ini, dimanapun Anda beribadah, ini challenge untuk kita sungguh-sungguh terbuka, menyediakan waktu. Ingat ya, segala sesuatu itu untuk Tuhan bukan untuk menyisakan. Bukan kalau sempat, harus disediakan. Itu sebabnya perjanjian lama selalu mengajarkan, di mana Allah mengajar umat Israel memberikan persembahan itu dikhususkan. Namanya persembahan khusus, bukan ala kadarnya, bukan kalau sempat atau kalau bisa. Ya, saya ajari jemaat Tuhan melayani juga demikian. Bukan kalau bisa, kalau sempat, tapi dikhususkan, disempatkan. Apalagi ibadah. Ya, ibadah itu makanan rohani kita. Tidak boleh kita lewatkan. Tidak boleh kita kesampingkan atau kita remehkan. Ya, saya punya 2 putri di rumah. Makanan jasmani menjadi tanggung jawab kami orang tua untuk bukan hanya menyediakan, tetapi memastikan mereka makan di waktu yang tepat, dengan gizi yang tepat. Itu sebabnya saya mau katakan hari ini makanan rohani seperti ini, ibadah seperti ini tidak boleh kita lalaikan. Tidak boleh kita katakan kalau sempat, nanti aja deh kita selesaikan dulu pekerjaan kita. No, tidak boleh. Harus menjadi yang terutama. Ya, taruh semua pekerjaan Anda, duduk siapkan waktu untuk Tuhan. Berikan hati yang terbaik. Ya, selesaikan apa yang harus diselesaikan dengan segera. Tapi setelah itu kalau perlu masuk kamar Anda, kunci kamar Anda. Dan kasih tahu orang rumah, katakan bahwa saya sedang ibadah, tolong jangan ganggu. Saya sedang berdoa, tolong jangan ganggu. Sekian waktu nanti saya akan kembali untuk melanjutkannya. Diperlukan hati dan telinga yang disediakan untuk kita hari ini siap menerima nutrisi surgawi. Yang pasti membangun kerohanian Anda. Ya, saya berharap Anda lakukan selalu. Siapapun pembicara pengkhotbahnya, harus hatinya selalu hati yang siap. Yang setuju katakan amin. Ya, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke 17. 1 Samuel pasal 17 kita akan bahas bagaimana Daud melawan Goliat, ya. Sebagian nanti juga di ayat yang ke-18. Saya berharap Anda bisa baca ayat ini lengkap di rumah. Saya akan baca sebagian ya, karena cukup banyak. Tetapi biarlah ayat firman Tuhan ini boleh memberikan rema, kekuatan, inspirasi, dan berkuasa untuk memberikan hari ini kekuatan bagi setiap Anda yang sedang mengalami pergumulan ya. Mari kita baca 1 Samuel pasal 17. Anda di rumah persiapkan Alkitab Anda, persiapkan catatan Anda. Kita catat setiap firman Tuhan yang kita dengar. Goliat menantang tentara Israel ya. Nah, ayat pertama sampai dengan ke-10, 11 kita akan baca terlebih dahulu. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Ayat 2, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah
Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit di sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat. Dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Ya. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin? Dan kamu adalah hamba Saul. Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Ayat 10, pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudaraku yang kukasih, hari ini kalau saya boleh kasih tema ya, saya ingin mengajak setiap kita hari bukan hanya survive, tapi juga revive. Survive itu apa? Survive itu bertahan. Revive itu bangkit. Ya, untuk bisa menang, kita tidak hanya bisa bertahan, tapi harus bisa bangkit, harus bisa mengalahkan. Nah, kita akan belajar di dalam kitab Samuel ini kisah tentang Daud. Kalau kita baca ayat pertama sampai dengan ayat 11, belum muncul tokoh namanya Daud. Di ayat pertama sampai dengan ke-11 diceritakan bagaimana Saul dan bangsa Israel sedang menghadapi pertempuran. Sedang menghadapi sebuah masalah. Dan yang kali ini pertempuran yang berbeda dari pertempuran sebelumnya. Kenapa? Karena ketika mereka berperang, satu di sebelah sini, satu di sebelah sana. Di antara mereka ada lembah dan satu orang dipilih. Satu orang yang hebat tentunya ya. Dari bangsa Filistin, musuh Israel. Seorang yang tinggi sekali. Dan dia begitu gagah, dilatih sejak kecilnya menjadi seorang prajurit. Bayangkan aja bajunya ya dengan postur yang sangat besar tinggi. Bajunya itu sangat tebal ya, kuat. Dari ketopong, baju zirah sampai kakinya. Bahkan senjatanya begitu besar. Perisainya pun ada seseorang yang membawakannya. Ini orang hebat. Tetapi di sisi yang satu Israel melihat ini sebuah tantangan, ini sebuah masalah. Anda bisa membayangkan mereka itu dicemooh. Ya, berapa banyak hari-hari ini kita mengalami masalah pergumulan, sebuah tantangan yang mungkin bagi kita ini beda dari yang sebelumnya. Bukan karena COVID-19. Ya, semua orang punya masalah. Tak perlu ada pandemi COVID-19 ini pun juga setiap kita punya pergumulan. Tapi dengan adanya masalah ini juga beberapa orang, sebagian orang bertambah masalahnya. Saudaraku, apapun pergumulan Anda hari ini, kita akan belajar bagaimana bangsa Israel, ya tepatnya Daud bisa menang. Bukan hanya bertahan, bukan hanya diam, bukan hanya yang penting saya enggak ngaku nyerah, yang penting saya enggak gugur iman saya. Tidak, Tuhan mengharapkan iman kita seperti Daud. Ya, di waktu ini Daud belum muncul. Daud bukan prajurit. Nanti kita akan baca ayatnya. Dia ini seorang gembala. Gembala 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya. Tapi kita bisa lihat kepahlawanannya bisa muncul bersinar. Bagaimana dia bisa bangkit. Bukan hanya bertahan. Karena orang atau tentara Israel pada waktu itu hanya bertahan. Mereka bahkan takut dan cemas. Berapa banyak kita hari ini menghadapi pergumulan kita takut dan cemas. Kita takut, aduh rasanya aku enggak kuat deh. Menghadapi mungkin masalah keluarga, aduh aku enggak bisa bertahan. Sulit rasanya.
ini terlalu berat, sakit rasanya. Aduh ekonomi ini terlalu sulit dan berat. Ini sesuatu yang di luar biasanya. Ini beban yang aku tanggung sekian waktu lamanya. Ini yang kutakutkan. Dan banyak lain halnya. Bangsa Israel sedang menghadapi masa-masa yang sama. Yang tidak mudah. Bahkan Saul, Raja Israel, juga sedang bergumul. Di ayat 11 dikatakan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Sangat manusiawi. Tetapi Tuhan tidak ingin kita hari ini cuma di satu titik merasa cemas dan takut. Ya, no. Kita semua harus mempersiapkan diri. Seperti Daud. Kita baca di ayat berikutnya. Daud tiba di medan pertempuran. Kita lompat di ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ya, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang menjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Ya, karena di ayat sebelumnya dikatakan Daud disuruh oleh ayahnya Isai untuk ke medan pertempuran untuk melihat keadaan kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya sedang berperang. Kakak-kakaknya itu prajurit-prajurit tinggi gagah. Ya, Daud diminta ayahnya untuk pergi menjenguk mereka. Nah, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang itu maju? Ya, orang maju itu. Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersurat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi. Begitulah yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ya, lanjut kita selesaikan lebih dahulu. Lompat ayat 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul yang menjadi raja waktu itu. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tak bersunat itu, ia akan menjadi sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, sampai di sini dulu. Saudaraku, di ayat 38, ya, di pasal yang berikutnya, 45, diceritakan bagaimana Daud berperang dengan Goliat.
Dan kita tahu kisahnya Daud mengalahkan Goliat. Dari sini kita bisa pelajari, tahukah Anda bahwa Israel dan Saul sama-sama berperang menghadapi Filistin dan Goliat. Tetapi yang satu bertahan dan yang lain yaitu Daud bangkit dan mengalahkannya. Dalam hidup ini kita tidak bisa cuma bertahan. Bertahan bukanlah hal yang baik. Ya, tetapi kita harus bangkit. Bagaimana kita punya iman yang bisa bangkit, bukan hanya bertahan. Bagaimana kita hari ini bisa jadi seseorang yang bisa melihat kekuatan yang tersembunyi, yaitu yang daripada Allah. Apa yang sedang Anda pergumuli hari ini? Ekonomi kah? Tentang keselamatan keluarga Anda kah? Atau tentang pergumulan diri Anda sendiri? Apapun itu menjadi sebuah sosok yang menakutkan. Sebuah sesuatu yang mencemaskan. Yang hari ini kalau kita pikirkan dan kita hadapi. Setiap hari kita bangun, setiap hari kita menghadapinya. Sama seperti orang Filistin ini, setiap hari Anda bisa bayangkan. Setiap hari mereka mengatur barisan. Ya, mereka tampil ke depan dan mengolok-olok, mengintimidasi. Menakuti mereka. Sehingga Saul dan seluruh tentara Israel mengalami kecemasan dan ketakutan. Sekalipun mereka tentara. Berapa banyak kita hari memiliki ketakutan, kekhawatiran akan hari esok. Kekhawatiran, ketakutan apakah kita mampu bertahan. Itu sebabnya hari ini jangan punya iman bertahan. Milikilah iman yang bangkit. Kita akan belajar dari Daud. Apa yang dimiliki Daud. Sehingga seorang gembala kambing dan domba ini. Bukan seorang prajurit, saudara. Seorang gembala kambing dan domba ini. Bisa punya semangat, bisa punya spirit, bisa punya sesuatu di dalam dirinya. Bahkan mengalahkan prajurit, bahkan mengalahkan panglima perangnya atau rajanya namanya Saul. Sekalipun masih muda, dia dipakai Tuhan mengalahkan Goliat. Saudaraku, kita akan belajar sama-sama dari Daud. Ya, apapun pergumulan Anda hari ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalahkan pergumulan kita. Yang pertama, kenapa Daud bisa bangkit memenangkan pertempuran? Yang pertama, Daud itu fokus kepada Allah. Dia tidak fokus dengan masalah. Saat kita melihat betapa besarnya masalah kita, maka Allah akan menjadi kecil. Kita akan lupa. Yang kita ingat masalah-masalah dan masalah. Yang kita dengar masalah-masalah dan masalah. Yang selalu ada dalam pikiran kita adalah, aku rasanya tidak bisa deh. Saudaraku, firman Tuhan menulis juga, kalau hati kita bimbang dan ragu, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Jangan bimbang, jangan ragu. Itu sebabnya dalam hidup kita ini perlu melihat dan fokus kepada Tuhan. Ya, kalau kita lebih banyak mengkonsumtif berita yang tidak baik, perkataan orang lain, orang yang berkata ini dan itu, mungkin Anda yang bergumul tentang keluarga Anda lihat teman-teman Anda sana cerai, sini cerai, artis sana cerai, yang sini bunuh diri, maka iman kita akan runtuh, maka pengharapan kita juga akan habis. Tapi beda cerita kalau kita hari ini belajar mendekat kepada Tuhan, kita belajar fokus dengan Tuhan. Orang hidup pasti punya masalah. Daud bukan orang yang hebat. Dia orang biasa. Kalau dibaca ceritanya lebih dalam, dia ini anak bungsu dari antara 8 saudara. Dia ini bukan orang yang gagah tinggi, perawakannya kuat, tidak. Bahkan kakak-kakaknya yang maju sebagai prajurit. Seringkali kita ini minder, seringkali kita ini merasa tidak mampu. Seringkali kita lebih iri dan melihat orang lain itu lebih enak hidupnya. Kita melihat dan mengasihani diri sendiri. Iya, aku ini susah ya. Kenapa ya keluargaku seperti ini? Kenapa ya pasanganku seperti ini? Kenapa ya kok pekerjaanku seperti ini? Kenapa ya aku kok tidak pintar seperti dia? Kenapa ya aku kok tidak cantik, aku tidak putih seperti orang itu? Kita dipenuhi dengan banyak hal yang membuat kita cemas dan takut. Daud bukan orang yang demikian. Daud adalah orang yang fokus kepada Allahnya. Sesuatu yang tidak bisa diambil dalam hidup kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Segala sesuatu bisa hilang, sirna. Begitu fana. Ya, karena tidak bisa dipegang erat. Suatu ketika Maria dan Marta mengundang Yesus datang ke rumahnya. Marta sibuk melayani, sibuk memastikan segala sesuatunya baik. Pasti harap-harap cemas, kira-kira kursinya cukup gak ya? Kira-kira Yesus nyaman gak ya? Aduh bagaimana ini dan itu ya? Sehingga dia komplain sama Tuhan.
Minta supaya Maria, saudarinya, bisa membantu dia yang sedang kesibukan. Tetapi Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau sibuk akan segala sesuatunya. Tetapi Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di dalam hidup kita ini sesuatu yang tidak akan diambil. Pengenalan kita akan Allah, hubungan kita dengan Allah, itu tidak akan diambil. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Di masa-masa seperti ini kita ini perlu melekat pada Tuhan. Yohanes pasal 15 mencatat bagaimana kita harus melekat pada pokok anggur yang kuat. Yesuslah pokok anggur yang kuat. Bagaimana kita bisa berbuah? Bagaimana kita bisa tetap kuat? Kuncinya cuma satu. Fokuslah dengan Allah. Ya. Hari-hari ini kadang saya mengkhawatirkan jemaat. Dalam kondisi seperti ini, gimana kita tidak bisa ke gereja? Saya kepikiran, ya, tentunya saya berdoa buat Anda. Lewat khotbah ini saya ingatkan Anda, please, ya, Anda harus berjuang lebih. Untuk bisa beribadah, untuk bisa sungguh-sungguh lebih lagi. Kami menyediakan, ya, bisa rekam ibadah ini hanya satu, karena kami tahu ini penting buat Anda. Kalau tidak demikian kami tidak akan hari ini datang, tidak akan latihan, tidak akan mungkin teman-teman PAW make up, dan segala sesuatunya. Karena ini semua penting. Saya berharap Anda semua hari ini bisa menangkap ini. Fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Apapun masalah Anda. Bagi orang Israel waktu itu mustahil, saudaraku. Ngelihat ini orang besar sekali. Dia mengolok-olok, ini orang tingginya 6 hasta lebih. Siapa yang bisa mengalahkannya? Raja Saul pun tidak berani. Wah, jangan macam-macam dengan Goliat. Tapi Daud ini kecil perawaannya, masih muda. Di dalam dirinya punya raksasa iman yang besar. Untuk bisa menjadi berhasil itu tidak tergantung apa yang kasat mata. Mungkin kita tidak seperti orang lain, tidak secerdas orang lain, tidak sekaya orang lain. Jangan khawatir. Sesuatu yang tidak diambil dalam hidupmu itu satu, Tuhan namanya. Selama engkau punya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulanmu hari ini, ingat satu hal. Bagi orang mustahil. Orang kiri kanan bilang, tidak mungkin, sulit itu keras orangnya, tidak mungkin ini sulit. Dalam nama Yesus, itu mungkin bersama Tuhan. Camkan itu baik-baik. Itu sebabnya kenapa Daud begitu polosnya datang ke medan pertempuran. Hanya untuk menjenguk. Misinya cuma melihat kondisi keadaan kakak-kakaknya. Tapi ketika menghadapi masalah, dia tidak lari. Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk lari dari masalah. Dia selalu mengajar kita untuk siap dan berani menghadapi masalah. Kalau dosa kita harus pergi. Kalau dengan dosa kita harus lari, kabur. Tapi kalau dengan masalah, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk lari, saudara. Apapun pergumulan Anda hari ini, saya berdoa, lihatlah Tuhan, dekatlah dengan Dia. Hanya dekat dengan Dia, Anda akan kuat. Hanya dekat dengan Dia, Anda akan berbuah lebat. Tinggallah di dalam Dia. Ya, itu kunci pertama Daud. Itu sebabnya dalam kondisi tertekan, yang keluar bukan kata-kata pesimis, yang keluar bukan keraguan dan ketakutan. Semakin ditekan, yang keluar itu Allah. Begitu melihat nama Tuhan dicemooh, satu yang dia keluar, siapa orang ini kok berani-beraninya mencemooh barisan tentara Allah yang hidup? Siapa dia? Ketika orang Israel tentara yang lain mendengar perkataan Daud, mereka tuh cuma bilang gini loh. Kalau kamu bisa kalahkan dia, raja akan kasih kamu hadiah. Kamu bisa menikah dengan putri raja. Kamu akan dibebaskan pajak. Lihat. Jawaban Daud, dia tidak sama sekali silau dengan apa yang ditawarkan itu. Dia cuma berkata, kok bisa dia melawan tentara Allah yang hidup? Kok bisa orang yang tak bersunat ini berani-beraninya? Belum tahu siapa Allahku. Orang yang fokus dengan Allah, respon pertamanya ketika menghadapi masalah, kok bisa masalah ini ada? Oh, aku akan menghadapinya. Aku akan meremat dan menghancurkannya. Oleh kuasa Allah yang hidup. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allahku. Itu yang keluar. Dekatlah dengan Dia. Ini sesuatu yang tidak bisa ditiru, saudaraku. Tidak bisa kita ini berkata, coba sok-sok kuat gitu. Oh, saya berani. Iman itu bukan cuma keluar dari mulut. Iman itu lahir dari hati yang percaya dan mengenal Tuhan.
Ini iman yang keluar dari mulut Daud ini bukan cuma abal-abal, bukan cuma lata, bukan cuma supaya kelihatan kuat. Tapi ini iman yang benar-benar Allah itu ada dalam hidupnya. Dia melekat. Dan otomatis orang yang hidup di dalam Allah, otomatis hidupnya selalu kuat. Saya tidak katakan kita hari ini tidak butuh orang lain. Tapi setiap kita ini punya pergumulan yang kadang harus kita hadapi sendiri, saudara. Dan kita tidak bisa suruh orang lain untuk mewakili kita. Orang yang tinggal di dalam Tuhan itu bukan jadi orang yang terakhir. Ada masalah, kamu dulu coba kamu dulu yang lawan. Orang yang kuat hidup di dalam Allah. Begitu ada masalah, dia tahu. Bahkan dia selalu menawarkan diri jadi orang yang pertama untuk hari ini bisa menyelesaikannya. Saudaraku, apapun masalah Anda, jangan cuma bertahan. Jangan cuma punya iman bertahan. Tuhan tidak pernah mengajari kita demikian. Punyalah iman yang bangkit, revive. Bangkit dari segala keterpurukan Anda. Punyalah iman yang mengatasi masalahmu. Sebab Allah jauh lebih besar dari masalahmu. Tinggallah melekat dengan dia. Tinggallah di dalam dia. Nah, yang kedua, kenapa Daud bisa bangkit? Kunci rahasianya ada di dalam ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh warisan daripada Allah yang hidup. Ini orang luar biasa. Saul itu bilang sama Daud, kamu ini tidak banding sama itu, orang Goliat itu. Dia itu sejak kecilnya itu sudah dilatih jadi, mungkin ya bahasanya ya, mesin pembunuh. Dia itu dilatih jadi prajurit loh. Kamu ini masih muda, ya, masih kecil, belum tahu apa-apa. Tapi jawaban Daud itu sedikit tidak nyambung. Dia jawab gini loh. Yang satu prajurit, yang sini gembala kambing domba, mau apa? Aku memang tidak seperti dia. Tapi Tuhan memanggil aku sebagai gembala kambing domba. Aku ini setia dan benar dalam perkara kecil. Dan aku tahu Tuhan menyertai aku. Mau sana prajurit, mau sana sudah dilatih punya senjata hebat, saya tidak peduli. Mau masalahnya besar kayak apa? Saya memang gembala kambing domba. Tapi saya ini setia dan benar dalam perkara kecil loh. Firman Tuhan ajarkan kita, barang siapa yang setia dan benar dalam perkara kecil, dia akan setia dan benar juga dalam perkara besar. Barang siapa yang dalam perkara kecil bisa menang, perkara besar pun bisa. Karena kuncinya cuma satu, orang itu memang hebat dari dulunya. Daud itu setia dan benar dalam perkara kecil. Itu yang dia bawa di hadapan Raja Saul. Loh, aku ini gembala kambing domba loh. Dan aku setiap kali dipercaya, ini dia ini menggembalakan 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya. Tidak banyak. Dan kalau satu itu diterkam, kalau satu itu dibawa oleh mangsa, entah itu beruang atau singa, dikejar sama Daud. Padahal bukan kambing dombanya, punya ayahnya. Padahal bukan banyak, cuma satu. Dihajar. Dipukul. Ya. Yang Daud sedang sampaikan kepada Saul adalah dia bukan ceritakan hari betapa hebatnya dia. Tapi dia sedang sampaikan, aku ini orang yang setia dan benar dalam perkara kecil. Aku tidak takut. Aku tidak takut dengan Goliat. Mau dia prajurit, saya cuma gembala mau apa. Hari-hari ini saudaraku, apapun yang Anda hadapi hari ini, belajarlah setia dan benar dalam perkara kecil. Ya, stay at home membuat kita hari ini aktivitas kita berubah. Bisa menjadi lebih baik, bisa juga menjadi hal yang lebih buruk. Dengan waktu yang begitu banyak, kalau kita tidak siap, kita akan memfoya-foyakan dengan hal yang nggak baik. Ya, sama seperti orang belum siap dipercaya uang besar, kasih sekian M. Mau diapakan uang itu? Ada didiemin aja. Ada yang memfoya-foyakannya, mumpung. Nggak apa-apa kan ada punya uang. Tapi ada yang bijak bisa mengelolanya. Hari ini kalau kita hari ini punya waktu, apa yang kita lakukan?
Setialah dan benarlah dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ya, Anda punya keluarga hari ini. Setia dan benarlah dalam keluarga Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda sedang hadapi. Tapi yang pasti, untuk Anda hari bisa bangkit, orang yang bisa bangkit dan menang menghadapi masalahnya adalah orang yang setia dan benar dalam perkara kecil. Milikilah nilai integritas, sekalipun tidak ada yang lihat, dimanapun Anda berada. Tidak usah disuruh, tidak usah nunggu disuruh untuk melakukan ini dan itu. Lakukanlah. Tidak usah nunggu disuruh orang tua untuk lakukan ini dan itu. Kalau perlu belajar, belajarlah. Itu sudah jadi tugas dan tanggung jawab Anda. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Saul, kuncinya bukan terletak di hari medan pertempuran. Itu sudah terjadi lama. Dia sudah terlatih setia dan benar dalam perkara kecil. Saya minta setiap kita hari ini, pergumulan apa yang Anda hadapi hari. Mungkin ada yang sedang menghadapi pergumulan hubungan dengan pasangan. Ya, hari-hari ini banyak orang di rumah, makin ketemu makin banyak gesekan. Makin runcing, makin tekanan naik, makin konflik terjadi. Saya mau katakan hari ini, ayo mulai setia dan benar dalam perkara kecil. Ya, belajar untuk sabar, buah-buah roh. Kalau kita melekat dengan Tuhan, buah-buah roh itu akan nampak. Galatia 5 mengajar kita, kasih, ya, sukacita, kesabaran, kemurahan, lemah lembutan, kesetiaan. Belajarlah setia dengan hal-hal yang kecil demikian. Ya, ayo setia dan benar dalam perkara kecil. Kita tidak tahu masa yang ke depan seperti apa. Tapi yang pasti kalau Anda ingin bangkit, Anda harus setia dalam perkara kecil. Akan ada masanya di mana Anda akan diperhadapkan dengan masalah yang besar. Tapi kalau engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau akan tampil bersinar. Engkau sedang melatih dirimu dengan hal-hal yang kecil. Masalah besar datang Anda gak takut. Tapi kalau kita sendiri masa-masa ini kita sudah undur dari Tuhan. Kita sudah melupakan dengan apa yang harusnya kita lakukan. Di saat itu terjadi, hati-hati. Kita tidak siap. Beberapa waktu yang lalu ya, mungkin 1 minggu yang lalu ya. Saya 2 hari berturut-turut kalau saya tidak salah, saya mimpi. Dan dalam mimpi saya itu, mimpi ini bukan mimpi yang baik ya. Ya, sekali lagi saya tidak sedang meramal, tidak ya. Tapi di mimpi itu punya satu pengalaman atau nilai yang saya pelajari. Di mimpi itu saya ujian ya, seakan-akan kuliah dan saya ujian. Yang anehnya ujian itu bersama dengan jemaat Tuhan. Ya, di satu ruangan saya ujian, saya bisa ingat beberapa jemaat yang ikut ujian. Ya, seperti kita sedang kuliah dan yang anehnya adalah hari itu ujian dan saya tuh tidak tahu kalau ujian. Ya, itu mimpi buruk ya. Nightmare bagi saya ya. Tiba-tiba silakan duduk, ayo kita ujian. Astaga gitu ya. Aduh, saya enggak persiapan ini, aduh bagaimana ini ya. Saya enggak tahu gimana jemaat yang lain siap atau enggak, tapi di mimpi saya itu saya lupa gitu loh kalau ujian. Dan lebih cilakanya lagi, itu 6 lembar. 6 mata pelajaran ujian 1 hari. Waduh, saya langsung, aduh bagaimana ini ya. Saya masih ingat betul ya, lembar pertama paling depan tuh bahasa Indonesia gitu ya. Saya baru isi multiple choice cuma sampai nomor 5. Ya, itu mimpinya begitu detail sekali. Saya tuh keringat sejagung-jagung, aduh gimana ini ya, ini apa ya. Apalagi saya ingat, saya sudah lama gak belajar gitu ya. Ya betul, saya sudah lama gak belajar, sudah lulus soalnya. Tapi di mimpi itu sepertinya saya ini kok lupa ya. Penyesalan yang dalam, saya ini kok bisa lupa hari ini ujian. Biasanya kalau ujian itu saya sudah cicil. Saya enggak SKS, tahu SKS ya, sistem kebut semalam. Saya tuh sudah cicil biasanya sebelumnya. Yang kali ini kok bisa lupa, aduh gimana ini ujian, namanya ujian. Kalau sampai lupa nilai ujian itu berpengaruh besar sama rapot. Dan mimpi ini terjadi 2 kali saudaraku. Saya tuh gelisah. Tuhan, apa ya nih? Satu yang menjadi nilai yang saya tangkap. Jangan jadi orang itu yang sampai kita tuh enggak siap, enggak prepare. Ketika datang ujian, kita kedadapan, tahu kedadapannya. Kita itu enggak siap, kita jadi orang yang gopoh. Kita jadi orang yang, aduh gimana ya, enggak bisa. Banyak orang dengan masa-masa stay at home ini, saya enggak tahu apa yang harus kita lakukan ya. Beberapa orang mungkin menganggap produktif ya. Ya, bisa menanam ya, bisa memasak ya. Menjual, oh ternyata jago masak juga, ada yang olahraga, produktif. Enggak salah dengan itu. Tapi Tuhan ingatkan saya, lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, bukan apa yang Anda pikir itu produktif.
Beda loh saudaraku. Orang yang melakukan produktif sama melakukan apa yang seharusnya itu dua hal yang berbeda. Tuhan ingatkan saya hari ini. Kalau hal yang kita anggap produktif itu bisa menjadi pengalihan fokus kita. Tapi kalau kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, itu seperti orang yang mempersiapkan diri. Itu sebabnya hari ini, kalau kita setia dan benar dalam perkara kecil, itu artinya kita sedang melakukan hal yang kecil, tapi itu hal yang seharusnya kita lakukan. Ya, bukan hal yang kecil, tapi hal yang kita mungkin orang lain tidak lihat, tidak anggap itu. Tapi kita dengan serius melakukannya. Maka saat ujian itu datang, di masa yang mungkin kita tidak tahu, maka kita jadi orang yang siap. Seperti Daud ini loh. Dia setia dan benar dalam perkara kecil. Saat Goliat itu datang, dia tidak pernah tahu. Tapi Daud ini siap. Hanya orang yang siap dan ketika kesempatan datang akan melihat terobosan. Dan ketika Daud mengalahkan Goliat, Anda tahu itu menjadi terobosan. Dia jadi orang yang terkenal di seluruh bangsa Israel. Mendapat kehormatan di hadapan raja. Yonatan pun anak raja langsung berpadu hati dengan dia. Daud. Seketika saja segala sesuatu menjadi sebuah reward. Masalah itu Tuhan izinkan untuk menjadi batu lompatan dalam hidup kita. Jangan menjadi gugur, jangan menjadi undur, jangan kalah ataupun bertahan. Tapi menanglah, setia dan benar dalam perkara kecil. Milikilah sebuah spirit yang bangkit. Ya. Berikutnya yang ketiga, ya. Kenapa Daud bisa punya spirit bangkit, revive? Tahukah Anda karena dia mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Beda loh orang yang mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan atau untuk manusia atau untuk dirinya sendiri. Orang yang mengerjakan segala sesuatu untuk dirinya sendiri akan cenderung malas-malasan. Akan cenderung melihat situasi dan kondisi. Apalagi kalau untuk orang lain. Kalau untuk orang lain itu bos, untuk pasangan. Hanya karena ada manusia. Hanya untuk dilihat. Hanya ketika ada pamrihnya atau ada jabatan. Maka dia akan melakukannya. Ketika Daud dikasih tahu. Daud, ya siapapun yang bisa mengalahkan orang Goliat itu. Akan dianugerahi ini dan itu, ini dan itu. Dia tidak anggap itu. Tapi dia melakukan itu Tuhan. Taruh hari ini. Pertaruhan, perjuangan hidupmu untuk satu alasan yang tinggi dan mulia. Firman Tuhan ajarkan kita, kalau ingin mengerjakan segala sesuatu, kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau engkau untuk kerjakan Tuhan, semua halnya akan terlewati. Manusia pun akan bertepuk tangan. Ciami, hebat kamu. Kamu ini orang yang setia, kamu ini hebat. Jangan melihat karena untuk diri sendiri. Kalau dulu diri sendiri, hari ini nyaman nonton TV dulu drama Korea dulu kalau aku hari ini giat ya aku kerjakan ini. Makin males masa enggak usah deh. Up and down, up and down. Mental yang begini enggak akan bisa jadi mental pemenang. Setiap hari bangun pagi ingat satu hal, apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan? Pakai hidupku ya Tuhan. Pakai hidupku. Milikilah, kerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Ketemu pasangan hidup atau ketemu orang tua yang belum kenal Tuhan. Layanilah, kerjakanlah, hadapilah seperti untuk Tuhan. Maka di dalam hatimu tidak akan penuh penyesalan gitu. Saya ini kesel sama dia. Saya ini sudah lakukan ini, itu, saya tidak dihargai. Saya ini capek Pak. Bagaimana saya ini? Apalagi dalam kondisi seperti ini sulit. Dia tuh ngajak bertengkar aja. Kata-katanya itu naik terus. Kata-katanya tidak enak terus. Dia tidak pernah lakukan ini, tidak pernah berusaha ini. Dia selalu buat masalah. Kalau kita untuk lakukan untuk manusia, ya itulah. Kita akan capek. Kita akan merasa, sia-sia semuanya. Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Di dalam Tuhan itu selalu ada glory. Di dalam Tuhan itu selalu ada upah. Itu sebabnya kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Hanya orang yang hari ini yang mengandalkan Tuhan akan tampil bersinar. Firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah manusia mengandalkan manusia. Kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga atas kota. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Pergumulan apapun hari ini. Kerjakan dengan lebih baik untuk Tuhan. Seperti Daud ketika dia hari ini menghadapi Goliat, dia tahu, aku akan kalahkan Goliat ini. Supaya semua orang tahu bahwa ada Allah yang hidup
di tengah-tengah umat Israel. Saya akan tetap setia, saya akan tetap jadi istri yang baik, supaya suamiku tahu apa yang Tuhan ajarkan. Supaya dia tahu Yesus itu begitu mengasihi dia. Aku jadi anak yang hari ini haus sama orang tua. Sekalipun orang tua aku belum kenal sama Tuhan. Sekalipun orang tua lakukan ini, lakukan itu. Aku akan tetap jadi anak yang berbakti. Aku akan tetap jadi anak yang hari ini excellent. Supaya papaku tahu Tuhan Yesus itu dahsyat. Maka Tuhan akan tersenyum di surga. Good job my son. Good job. Dan manusia sekitar akan bertepuk tangan. Hebat. Saya tidak pernah lihat orang seperti kamu. Kok kamu punya kekuatan begitu hebat? Kenapa kamu hari ini bisa tahan? Kenapa kamu bisa mengatasi masalahmu? Jawabannya satu. Karena saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Hebat ya Daud. Dia tidak lihat upah yang manusia tawarkan. Dia lihat Tuhannya. Ya. Yang keempat, apa yang menjadi kunci keberhasilan Daud? Yang keempat yaitu Daud itu adalah orang yang siap berperang. Banyak dari kita orang Kristen tidak siap. Siap ikut Yesus tapi tidak siap menderita. Itu masalahnya. Siap diselamatkan. Tapi tidak pernah siap benar-benar mengikut Tuhan dengan harga yang dibayar. Siap berharap untuk keselamatan. Berharap untuk pertobatan keluarga. Tapi tidak siap memikul salib. Yesus katakan pada siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Artinya ada sesuatu yang kita juga harus pikul. Orang yang maju ke medan perang tapi tidak siap terluka dan bahkan mati, tidak akan bisa jadi pemenang. Tidak akan dapat sesuatu. Suatu ketika saya dengar satu cerita, ada satu teknik untuk menangkap. Saya tidak hobi mancing ya, tapi suatu ketika saya lihat film dan di film itu dijelaskan ada satu teknik untuk menangkap ikan lele yang besar ya. Namanya teknik noodling ya. Noodling. Jadi tekniknya demikian. Ya. Orang tersebut memasukkan tangannya ke lubang di mana ada ikan lele itu ya. Ya. Dimasukkan ke lubang dan dia siap untuk tangannya itu digigit. Dan ketika digigit ditangkap dan diseret keluar. Dan ikan itu lelenya besar sekali, saudara. Itu tekniknya. Dan di film itu dikatakan, orang itu siap melakukan itu, siap digigit. Dia tidak berharap, aduh, gak gigit gak. Orang yang demikian tidak akan dapat apa-apa. Kalau kita hari ini siap, bagaimana Tuhan hari ini bisa bangkit menyertai kita. Menghadapi masalah kita, siaplah menderita bersama dia. Kalau ikut Yesus tuh harus siap menderita. Kalau nggak siap menderita, engkau akan gagal di tengah jalan. Engkau akan undur, engkau akan gugur. Daud itu siap. Di medan perang dia enggak, aduh gimana ya, menang, iya pokoknya Tuhan harus sertai. Nanti aku enggak mau terluka. Loh gimana? Banyak kali kita tuh siap dapat peringkat 1 tapi enggak mau belajar. Enggak siap untuk bayar harga lebih. Kita siap berkata, saya mau Tuhan berdoa untuk supaya keluargaku dipulihkan, tapi tidak siap menderita. Saat mendapat olok-olok, kita tidak siap. Kita mengadu kepada Tuhan. Tuhan, kok gini ya? Padahal saya harus lakukan ini. Kalau Anda tidak siap untuk itu ya, Anda tidak siap untuk bangkit, revive. Semangat Anda tidak cukup kuat. Ada banyak orang berkata, Pak saya ini sudah bertobat loh Pak. Saya ini sudah baca firman Tuhan loh Pak. Mana masalah? Kok masalah saya belum dijawab Tuhan? Mana jawaban doa Tuhan? Anda baru baca 2-3 hari sudah berharap gitu. Belajar dari petani. Petani itu nanam benih itu bukan cuma 1, 2, 3 terus ditungguin begini. Kapan ya tumbuh ya? Kapan padinya tumbuh dan muncul lagi ya? Petani itu tabur. Bukan 1, 2. Puluhan, ribuan. Benih itu ditabur. Kita tidak pernah tahu mana yang kita tabur akan kita tuai. Kita tidak pernah tahu. Tapi jangan berharap ya. Cuma tabur 1, 2, 3 kemudian ya sudah. Ya hari-hari ini saya juga mengisi waktu ya di sela-sela itu ya. Dengan mencoba hidroponik ya. Sekali lagi itu bukan aktivitas saya seharian. Iya salah satu mengisi waktu. Saya belajar tabur 1, 2 benih ya. Ya tapi saya enggak cuma 1, 2, 3. Saya tuh puluhan bahkan ratusan benih. Ya tinggal taruh aja begini.
Tapi tidak semua benih itu tumbuh loh saudara. Kalau kita berpikir saya taruh 10 dan berharap 10-10-nya tumbuh. Saya tidak katakan benih firman Tuhan itu tidak manjur atau kurang berkuasa. Benihnya bagus, unggul. Tapi kitanya kurang pengertian. Salah media, salah treatment. Tahu maksud saya? Kita ini baru terima Tuhan Yesus. Saat berusaha bertumbuh seringkali kitanya yang salah. Firman Tuhannya tidak pernah gagal. Benihnya unggul. Tapi saat kita belajar menanamnya mungkin kadang kita salah treatmentnya. Jangan terburu-buru mengadili Tuhan. Berkata, Tuhan mana? Saya sudah doa loh Tuhan. Saya sudah coba ampuni loh Tuhan. Hidup itu hidupi firman. Maka engkau akan lihat. Menuai itu banyak. Tidak cuma nabur sedikit benih kemudian menanti. Kalau orang tidak siap gagal ya enggak. Saya tidak katakan gagal kemudian untuk menyerah. 7 kali orang benar itu jatuh tapi ya akan bangkit kembali. Orang benar itu tidak takut jatuh. Orang benar itu akan tahu dan belajar, aku jatuh di sini. Aku tidak akan jatuh di sini lagi. Besoknya jatuh di tempat lain, aku tidak akan jatuh di tempat yang ini lagi. Orang ikut Yesus itu harus berani menderita. Harus berani berjuang. Ya, tentunya penderitaan kita bukan karena kita berbuat dosa. Penderitaan kita adalah memikul salib kemuliaan Tuhan. Melakukan apa yang benar sekalipun sulit. Saya tahu hari-hari ini, saat kita hari ini berjuang, lewat pergumulan kita ada harga yang dibayar. Tapi kalau saya mau katakan kalau itu sesuatu yang benar dan mulia, worth it, itu layak. Perjuangkan itu. Kalau Anda punya mental seperti Daud, saya siap menderita bersama Yesus. Saya tahu Yesus tidak pernah tinggalkan saya. Dia tidak pernah tinggalkan keluarga saya. Dia percaya kepada saya. Dia percaya saya dan seisi rumah saya akan diselamatkan. Saya akan berjuang. Anda bertanya, sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan. Saya akan setia, saya akan menjadi istri yang baik dan setia. Buat suami saya, buat anak-anak saya. Suatu ketika Anda akan lihat, keluarga Anda akan dipulihkan. Ada yang setia buat bisnis Anda, saya mau katakan. Suatu ketika, Tuhan akan angkat bisnismu. Kalau mencoba suatu produk, jangan cuma sekali, kembangkan. Ya, saya ajak teman-teman PAW bisa maju ke depan, kita akan tutup. Kita angkat pujian ini, ya, mengiring Yesus seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu, apapun yang sedang dialami, baik pergumulan dalam hubungan suami istri, keluarga, baik pergumulan mengenai ekonomi. Jangan menyerah dan jangan bertahan. Tapi bangkitlah, milikilah spirit. Revive. Aku harus bangkit. Aku tidak boleh cuma bertahan. Setiap hari menghadapi kecemasan, ketakutan, menanti saja. Tetapi aku mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Belajar dari Daud. Melihat Tuhan jauh lebih besar dari masalah. Aku mau belajar hari ini Tuhan. Untuk melakukan apa yang Engkau mau. Hal-hal yang setia, hal-hal yang kecil. Kami lakukan dengan setia. Dan kami percaya Tuhan ada masanya nanti. Segala sesuatu yang kami hari ini persiapkan. Semuanya tak pernah sia-sia. Akan muncul hari di mana kami akan mendapatkan kemenangan yang besar. Oh aku berdoa ya Tuhan hari ini. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Mengiring Yesus. Thank you Jesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Mari semua menyembah, semua mencari wajah Tuhan.
masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biar singer nyanyikan dengan lembut. Saya minta setiap Anda pejamkan mata Anda. Saya ingin Anda bersekutu dengan Tuhan. Masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Jangan pedulikan kanan kiri Anda saat ini. Saya minta Anda tidak terlewatkan momentum ini. Saudaraku, ini doa saya buat setiap Anda. Apapun pergumulan Anda hari ini, jangan menjadi orang yang cuma bertahan saja. Jadilah orang yang bangkit bersama Tuhan. Yesus bangkit dari kematiannya. Dan Dia akan mengajak kita semua hari ini. Bangkit dimulai dari hatimu yang percaya kepada Tuhan. Semangatmu yang hari ini berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Allah yang menolongku di masa lalu. Allah yang menolong setiap tokoh-tokoh Alkitab ini. Allah yang sama akan menyelesaikan masalah ini bagiku. Pakai hidupku ya Tuhan untuk menyelesaikan peperangan ini. Peperangan ini adalah peperangan Anda sendiri, saudaraku. Orang lain mungkin tidak bisa tolong Anda. Tapi Tuhan Yesus bisa. Mari fokuslah kepada Dia. Allah kita perlu sangat berkuasa. Allah kita akan menyelesaikannya buat Anda. Tapi Anda harus tahu, engkau harus bangkit. Jangan undur. Singkirkan rasa cemas, rasa takut itu. Masuklah kepada Tuhan. Beberapa orang sedang khawatir terhadap masa depannya. Terhadap pernikahannya. Terhadap perekonomian, rumah tangganya. Beberapa orang sedang khawatir terhadap bisnisnya. Taruh tanganmu di dada. Saya berdoa buat engkau hari ini. Dalam nama Yesus ya Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang kami hari ini cemaskan, takuti. Tapi kami tidak mau berada di dalam sikap bertahan saja. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kami mau lihat Allah kami jauh lebih besar daripada masalah kami. Mulai sekarang ya Tuhan. Kami mau kerjakan dengan setia dan benar. Hal-hal yang harusnya kami lakukan. Bukan pengalihan fokus kami. Setiap orang hari ini, di keluarga Anda, mungkin Anda bertanya apa yang harus aku lakukan. Jadilah istri yang baik, jadilah penolong yang baik. Sudah itu aja. Kau tidak bisa khotbahi suamimu. Kau tidak bisa paksa dia, tapi engkau bisa jadi istri yang baik. Kau bisa jadi istri penolong. Ya, mungkin kau berkata sampai kapan Pak? Sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan. Dan kerjakan itu untuk Tuhan. Jadilah istri yang baik itu untuk Tuhan. Bukan untuk suami, tapi untuk Tuhan. Saat engkau lakukan itu, kau akan lihat upahmu itu besar. Dan percayalah pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Jangan pernah takut, sekalipun ada harga yang harus dibayar. Sekalipun mungkin Anda merasa, perasaanku sakit. Ada sesuatu yang kau derita hari ini. Tapi kalau itu karena kebenaran, dengar baik-baik saudaraku. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia mengerti apa yang kau alami. Sekalipun sesekali engkau merasa letih, capek. Tapi jangan pernah menyerah. Datanglah kepada Dia. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan engkau kekuatan. Bagi setiap pengusaha hari ini yang sedang bergumul. Terkait usahamu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Bangkit. Jadilah kreatif. Jadilah orang yang hari ini effort lebih. Jangan menyerah. Allah yang memberkati hidupmu. Yang membuka usahamu. Allah yang akan memelihara engkau dari sisi rumahmu.
dan seisi karya-karyamu. Bangkit, kerjakan seperti itu Tuhan. Bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain, tetapi seperti itu Tuhan. Kerjakan itu. Gak apa-apa susah payah sekarang. Terus mau worth it. Kerjakan. Tuhan pelihara hidupmu. Ku berdoa setiap usaha hari ini diperjuangkan dengan air mata, dengan doa. Ketika engkau menabur jeripayahmu dengan doa dan air mata, engkau akan menuainya dengan sorai-sorai. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, katakan mengiringmu. Syarara bayara bayara bayara. Ora maya syarara bayara. Rencanamu pikiranku, kehendakmu, ku serahkan kepadamu ya Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan aku, bersamamu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikanku, jadikanku rencanamu, jadikanku rencanamu, jadikanku, jadikanku rencanamu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kuatkanlah setiap kami. Berikanlah kami semangat seperti hamba-Mu Daud. Kami mau kerjakan segala sesuatu seperti untuk Engkau ya Tuhan. Kami siap menderita. Kami siap untuk bayar harganya. Karena kami tahu semuanya itu tidak pernah sia-sia. Ada upaya yang Kau berikan menanti untuk kami semua. Ku berdoa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada angkat kedua tanganmu Bapak Saudara dimanapun Kau berada. Terimalah iman, kasih, dan kekuatan daripada Allah kita. Dia Allah yang setia. Kau tak pernah sendirian. Sekalipun kau hari ini sedang bergumul, berjuang, janganlah pernah takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan jadilah seorang pemenang. Ku berdoa dalam nama Yesus. Berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan berikan dan Tuhan curahkan dengan limpahnya kepada setiap umat Tuhan dimanapun kau berada. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama yang saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.